Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Ikhwati billah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pertama, marilah senantiasa kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu bersyukur atas limpahan karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, baik nikmat yang zahir maupun nikmat yang batin. Dan selanjutnya semoga salawat dan salam tersampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga tersampaikan kepada keluarga dan para sahabat radhiyallahu anhum. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pada malam hari ini kita beralih kepada pembahasan zakat. Kita sudah masuki kitab zakah, kitab yang bahas tentang masalah zakat. Kata beliau, manzilatuha fid din, kedudukan zakat di dalam agama Islam. Az-zakatu ruknun min arkanil Islam wa fariidatun min faraidihi. Kata beliau, zakat termasuk salah satu dari rukun Islam dan juga salah satu dari kefarduan di dalam Islam. Yang dimaksud dengan rukun Islam adalah suatu ibadah yang mesti harus dikerjakan di dalam Islam dan tidak boleh ditinggalkan. Berdasarkan hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, buniyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa siyami ramadan. Islam dibangun di atas 5 pilar. Yang pertama adalah persaksian tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad itu adalah utusan Allah. 2 kalimat syahadah, ini yang pertama dan ini yang paling utama. Yang kedua, wa iqamis salah, mendirikan salat. Kemudian wa ita'iz zakah, menunaikan zakat atau membayar zakat. Wa hajjil baiti, kemudian haji ke Baitullah. Dan terakhir wasiyami Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Sebagian riwayat wasiyami Ramadan wa hajjil bait, puasa Ramadan itu yang keempat. Yang kelimanya adalah haji ke Baitullah. Nah, kata beliau, wa qad qurinat bis salati fi 82 ayatan. Ini diantara keistimewaan zakat, di mana kalimat zakat itu digandengkan dengan kalimat salat di dalam Al-Quran, terdapat di dalam 82 ayat. Wa aqimus shalah wa atuz zakah, disandingkan kata zakat berdampingan dengan kata salat. Itu ada pada 82 ayat di dalam Al-Quran, yang mana ini menunjukkan akan keutamaan dan keagungan dari zakat, sehingga tidak bisa diremehkan. At-targhib fi adaiha, ya, motivasi di dalam pelaksanaan zakat yang telah Allah syariatkan kepada kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari harta-harta mereka zakat, tutahhiruhum, untuk membersihkan mereka, wa tuzakkihim biha, dan mensucikan mereka dengan zakat. Nah, ini diantara keutamaan zakat, untuk mensucikan dan membersihkan. Dan juga firman Allah tabaraka wa ta'ala, wa ma ataitum min riban liyarbu fi amwalin nasi fala yarbu 'indallah.
apapun yang kalian berikan berupa riba supaya berkembang pada harta-harta manusia. Riba itu diberikan kan supaya berkembang di hartanya orang lain. Dan apapun yang engkau pinjamkan atau engkau berikan berupa riba supaya berkembang pada harta manusia, fala yarbu indallah, maka sesungguhnya tidak akan berkembang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sisi manusia tampak berkembang, tapi di sisi Allah tidak berkembang. Berbeda dengan zakat, wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallah. Namun apa saja yang kalian berikan dari zakat dengan mengharapkan wajah Allah tabaraka wa taala, fa ulaika humul mudhaifun, maka mereka itulah orang-orang yang telah melipat gandakan hartanya. Zakat secara zahir berkurang, tapi di sisi Allah bertambah. Maka ini ujian keimanan bagi kita. Mana yang kita pilih? Tampak berkembang di dunia, tapi ternyata di sisi Allah itu habis, atau tampak berkurang dalam kehidupan dunia, namun ternyata di sisi Allah itu bertambah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tasaddaqa bi'adli tamrah, siapa yang bersedekah dengan seukuran atau semisal kurma kering, min kasbin tayyibin, dari hasil usaha yang halal, dari hasil usaha yang baik, wala yaqbalullahu illa tayyiba, dan Allah itu tidak akan pernah menerima kecuali yang baik-baik. Barang siapa bersedekah ya setara kurma kering, satu biji kurma kering, tapi dari hasil usaha yang halal, fa innallaha yataqabbaluha biyaminihi, maka Allah pasti akan menerimanya dengan tangan kanannya. Allah akan menerima dengan tangan kanannya. Tsumma yurbiha li sahibiha, kemudian Allah kembangkan itu untuk pemiliknya. Kama yurbi ahadukum faluwahu, sebagaimana salah seorang di antara kalian yang mengembangkan anak kudanya. Anak kudanya masih kecil, dirawat, ya, lama-lama jadi banyak. Hatta takuna mislal jabali, sehingga sedekah itu menjadi semisal gunung, sebesar gunung. Ya, dikembangkan oleh Allah sampai sebesar gunung, padahal cuma sebiji kurma. Sebiji kurma dikembangkan sama Allah menjadi sebesar gunung. Nah, di dalam hadis yang mulia ini ada satu kaidah yang mesti kita cermati. Wala yaqbalullahu illa thayyib. Allah itu hanya menerima yang baik-baik. Makanya ini dijadikan dalil sebagian ahli ilmu atau oleh para ulama kita. Infak, sedekah, hadiah, pemberian, itu semuanya diterima oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Di antara syaratnya adalah harus dari harta yang halal, harta yang baik. Makanya kalau ada sedekah dari harta haram, maka tidak diterima. Infak dari harta haram, maka tidak diterima. Kemudian yang kedua, di dalam hadis disebutkan fa innallaha yataqabbaluha biyaminih, Allah akan menerimanya dengan tangan kanannya. Ini pun juga menjelaskan kepada kita bahwasanya Allah memiliki tangan. Allah memiliki tangan. Selanjutnya at-tahdzir min man'iha, peringatan dari membangkang membayar zakat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wala yahsabanna alladhina yabkhuluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairan lahum bal huwa syarrul lahum. Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil terhadap apa yang sudah Allah karuniakan kepada mereka dari karunia-Nya, itu mengira
huwa khairul lahum, bahwa kebakhilan itu baik untuk mereka, bal huwa syarrul lahum, bahkan kebakhilan itu buruk untuk mereka. Apa buruknya? Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumil qiyamah, kebakhilan itu akan dikalungkan ke leher mereka pada hari kiamat. Walillahi mirathus samawati wal ardi wallahu bima ta'maluna khabir, dan milik Allah warisan langit dan bumi, dan Allah itu maha mengetahui dan meneliti apapun yang kalian kerjakan. Ya. Kalau seandainya yang dikalungkan ke leher itu harta kita dalam bentuk harta buahnya, paling kita merasakan berat. Ya. Tapi yang jadi masalah, harta itu dikalungkan ke leher orang yang bakhil bukan dalam bentuk harta, tapi dijilmakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk ular. Ular besar berbisa menggigit. Nah, coba. Jadi bukan sekedar dikalungkan, hartanya dikalungkan, begitu tidak. Tapi harta itu Allah jadikan dalam bentuk ular, sebagaimana hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dan ini merupakan hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala. Kata beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Man atahu Allahu malan falam yu'addi zakatahu mustila lahu yaumil qiyamah syuja'an aqra." Siapa yang Allah beri harta kepada mereka namun tidak ditunaikan zakatnya, maka harta itu akan dijilmakan oleh Allah pada hari kiamat untuknya syuja'an aqra, dalam bentuk ular berbisa yang botak kepalanya. Lahu zabibatan, yang memiliki 2 taring. Yutawwaqahu yaumil qiyamah. Nah, ular inilah yang akan dikalungkan di lehernya kelak pada hari kiamat. Kalungan ular. Ya, kalau ularnya nggak berbisa barangkali nggak masalah, tapi ini jelas ini bukan sembarang ular, ini ular yang sangat berbisa. Tsumma ya'khudhu bilihzamatayhi ya'ni shidqaihi, kemudian dia akan mematuk dengan 2 taringnya atau dengan 2 sisi bibirnya, seraya mengatakan summa yaqul, mengatakan ana kanzuka ana maluka, aku ini adalah harta simpananmu, aku ini adalah harta kekayaanmu. Tsumma tala hadhil ayat, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bacakan ayat ini, wala yahsabannal ladzina yabkhuluna bima atahumullahu min fadlih, ayat tadi. Jadi yang dikalungkan itu bukan dalam bentuk harta, tapi Allah jelmakan dalam bentuk ular yang berbisa yang memiliki 2 taring yang sangat tajam, di mana taring itu digunakan untuk mematuk orang yang tidak pernah berzakat. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, ada hal penting yang perlu kita fahami. Harta yang tidak dizakati itulah yang disebut dengan kanzun, artinya simpanan. Sehingga ketika harta sebanyak apapun kalau dikeluarkan zakatnya, maka itu bukan kanzun, itu bukan simpanan kalau sudah dikeluarkan zakatnya. Dan nanti insya Allah ada datang dalil secara khusus masalah ini. Nah, itu istilah bahasa Arab kanzun, artinya harta simpanan. Nah, harta simpanan istilah kanzun ini berlaku bagi harta yang banyak namun tidak dikeluarkan zakatnya. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat At-Taubah ayat yang ke-34-35. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim. Ayat yang 34. Dan orang-orang yang menyimpan emas peraknya dan tidak dibayarkan infaknya di jalan Allah tabaraka wa taala, menyimpan, fabashshirhum, maka berilah kabar gembira kepada mereka, bi'adzabin alim, dengan siksa yang pedih. Kalimatnya fabashshirhum, beri kabar gembira, tapi dengan azab yang pedih. Barangkali ini yang dikenal dalam istilah mubalaghah, al-dhammu bisibhil madah, celaan tapi mirip pujian.
Karena kalimat awalnya fabasyirhum, beri kabar gembira kepada mereka. Tapi ujung-ujungnya adalah ternyata ancaman. Yauma yuhma 'alaika fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum. Pada hari di mana harta kekayaan itu, simpanan itu akan dipanaskan di neraka jahanam, fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum, kemudian disetrikakan di wajahnya, di lambungnya, di punggungnya, emas, perak yang disimpan tanpa dizakati. Pada hari kiamat pemiliknya akan disiksa dengan siksaan yang pedih. Gambarannya adalah emas peraknya itu akan dipanaskan di dalam api neraka, kemudian digunakan untuk menyetrika punggung, wajah, dan lambungnya. Waliyadzubillah, ini siksaan yang sangat berat. Seraya dikatakan hadza ma kanaztum li anfusikum, seraya dikatakan ini adalah simpananmu untuk dirimu sendiri. Fadzuqu ma kuntum taknizun, maka rasakanlah apa yang kalian simpan itu. Nah, ini juga menegaskan bahwa simpanan adalah harta yang tidak dikeluarkan zakatnya, namanya kanzun. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min sahibi dhahabin wala fiddatin la yuaddi minha haqqaha illa idza kana yaumul qiyamah sufihat lahu safaihu min narin fa uhmi 'alaiha fi nari jahannam fayuqwa biha jambahu wa jabinahu wa dhahrahu. Tidaklah pemilik emas perak namun tidak menunaikan haknya, tidak membayar zakatnya, melainkan kelak pada hari kiamat akan dihamparkan lempengan-lempengan untuknya yang berasal dari neraka. Lempengan-lempengan yang berasal dari neraka akan dibentangkan untuknya, kemudian dibakar di atasnya di neraka jahanam, kemudian dibakar di neraka jahanam. Fayuqwa biha jambahu wa jabinahu wa dhahrahu, kemudian disetrikakan ya ke keningnya, ke punggungnya, ke lambungnya, disetrika dengan lempengan-lempengan ini apa? Lempengan-lempengan ini adalah lempengan emas dan perak. Itu akan dihamparkan, dipanaskan di neraka jahanam, kemudian digunakan untuk menyetrika punggung badan pemiliknya. Di mana kullama baradat u'idat lahu, tatkala lempengan itu dingin dipanaskan lagi. Terus seperti itu, tidak ada hentinya. Setiap kali dingin dipanaskan, disetrikakan lagi. Dingin lagi, panaskan lagi, setrikakan lagi. Terus seperti itu. Fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfasanah, di mana pada waktu, yaitu pada hari di mana kadarnya adalah sama dengan 50.000 tahun. Artinya apa? Kalau dikatakan di neraka disiksa sehari, itu di dunia seukuran dengan 50.000 tahun namanya. Itu sehari pada hari kiamat. Jadi kalau disiksa setengah hari itu sudah lama. Jangankan setengah hari, 1 jam itu sudah sangat lama, ya. Sehingga tidak bisa diremehkan. Alah, cuman disiksa sehari. Iya, cuman sehari, tapi 50.000 tahun. Sekarang umur dunia ini kalau dilihat dari tahun Masehi berapa ini? Baru 2025 kan? Kalau sebelum Masehi sudah mencapai 10.000 tahun kira-kira. Belum mencapai. Ini 50.000 tahun. Ya, itu seharinya. Sehari di dunia, 50.000 tahun dia di akhirat. Hatta yuqda bainal ibad, sehingga diputuskan di antara hamba-hamba. Fayara sabilahu, maka dia melihat jalannya, imma ilal jannah wa imma ilan nar. Ada kalanya jalan itu mengarah ke surga, ada kalanya jalan itu mengarah ke neraka. Bahkan siksaannya ternyata sebelum masuk ke dalam neraka.
karena ini masih di mahsyar. Ya, hatta yuqda bainal ibad, sehingga kemudian Allah memberikan keputusan kepada hambanya. Ketika Allah baru menegakkan hisab, ya, itu sudah disiksa. Maka ketika Allah menegakkan hisab, siksaan itu mungkin berhenti, tapi dia melihat jalannya. Jalannya bisa ke neraka, bisa ke surga. Qila, ditanyakan kepada beliau, ya Rasulullah, afal ibil, bagaimana dengan unta? Qala, maka beliau juga memberikan jawaban, wala sahibi ibilin la yuaddi minha haqqaha, dan demikian pula pemilik unta yang tidak menunaikan zakatnya, wa min haqqiha halabuha yamawardiha yamawirdiha, dan diantara haknya zakat unta adalah zakat susunya unta ketika minum di tempat minumnya. Illa idza kana yaumul qiyamah butihalaha biqa'in qarqarin aw faru ma kanat la yafqidu minha fasilan wahidan. Melainkan pada hari kiamat akan dilemparkan di tanah yang luas dan lapang dan datar, tanah luas yang datar. Akan dilemparkan ke tanah luas yang datar itu, aw faru ma kanat, onta yang lebih banyak lagi dari sebelumnya, daripada yang miliki. La yafqidu minha fasilan, yang tidak ketinggalan pula anaknya. Tidak ada yang ketinggalan, seekor anak pun nggak ada ketinggalan. Artinya apa? Maka akan dihamparkan di lembah yang datar dan luas itu onta-onta yang sangat banyak, lebih banyak daripada sebelumnya, bersama anak-anaknya. Dan ketika dihamparkan itu, induk onta sama anaknya semuanya jadi satu, nggak ada yang ketinggalan. Untuk apa itu? Tata'uhu biakhfafiha, maka onta itu menggigitnya dengan menginjaknya dengan kuku-kukunya, wa ta'adduhu biafwahiha, dan menggigit dengan mulutnya. Jadi setiap ontanya itu akan menginjak, kemudian menggigit, kemudian jalan. Yang belakangnya juga menginjak, menggigit, jalan. Terus seperti itu, sebanyak onta itu tadi. Kullama marra alaihi ulaha rudda alaihi ukhraha, dimana ketika yang bagian depan sudah melewatinya, maka diulang lagi di akhirnya. Artinya terus begini, nggak ada henti. Yang pertama sudah jalan sampai akhir, nanti digantikan yang awal lagi, terus seperti itu, jadi tanpa henti. Artinya apa? Pemiliknya diinjek-injek dan digigit sama onta kekayaannya. Fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfa sanah, pada hari di mana kadarnya 50.000 tahun. Hatta yuqda bainal ibad, sampai Allah memutuskan hukum di antara hamba-hambanya. Fayara sabilahu imma ilal jannah wa imma ilan nar, lalu ia pun bisa melihat jalannya, ada kalanya mengarah ke surga, ada kalanya mengarah ke neraka. Nah, ini penderitaan bagi orang-orang yang tidak mau menunaikan zakatnya. Kalau zakatnya emas perak, maka akan dipanaskan, dilebur, kemudian digosokkan di punggungnya. Kalau berupa ternak, maka ternak itu kelak akan menginjak-injaknya pada hari kiamat. Naiwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, hukmu mani'iha, hukum orang yang tidak mau membayar zakat. Az-zakatu minal faraid allati ajma'at 'alaiha al-ummah. Zakat itu merupakan kefarduan yang telah disepakati oleh kaum muslimin. Sepakat, ijma'. Jadi bukan hanya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, tapi juga ijma' para ulama, kesepakatan para ulama. Washtaharat suhratan ja'aladha min daruriyatid din, bahkan sudah masyhur di mana para ulama sepakat menjadikan zakat itu termasuk perkara penting di dalam agama. Bihaitsu law ankara wujubaha ahadun kharaja 'anil Islam, di mana sekiranya ada seorang yang mengingkari kewajiban zakat, maka dia terancam keluar dari dinul Islam. Orang yang mengatakan zakat gak wajib, maka terancam murtad, keluar dari Islam. Wa qutila kufran, bahkan boleh dibunuh karena telah kafir.
Tapi yang bunuh penguasa, bukan massa, ya, bukan massa, tapi penguasa. Dimana tentunya itu ada prosesnya, nggak langsung main bunuh, dikasih kesempatan untuk bertaubat. Ya, kalau bertaubat, ya dimaafkan. Tapi kalau tidak bertaubat, maka bisa terancam bunuh. Nah ini, padahal ya sangat ironis sekali kaum muslimin di akhir zaman. Banyak orang kaya yang mereka tidak mau mengeluarkan zakatnya. Bahkan sebagian mereka juga memandang zakat itu tidak wajib. Illa idza kana hadisu ahdin bil Islam, kecuali memang dia baru masuk Islam. Fa innahu yu'adzaru bi jahlihi al ahkama, maka dia dimaafkan karena nggak tahu tentang hukum. Baru masuk Islam, dia meyakini zakat nggak wajib, zakat dia hanya sekedar derma sunnah, derma yang dianjurkan saja, misalnya seperti itu. Ya tidak dimaafkan karena baru masuk Islam dan belum paham tentang hukum Islam. Tapi malah justru pelakunya ini orang-orang kelas Islam lahir yang mengingkari kewajiban Islam, diantaranya kewajiban zakat. Nah, kita lanjutkan. Amma man imtana'a an adaiha ma'tiqadihi wujubaha. Orang yang tidak mau membayar zakat tapi dia meyakini zakat itu wajib. Fa innahu ya'sam, maka dia berdosa. Imtina'ihi, lantaran tidak mau menunaikan zakat. Tuna an yukhrijahu dzalika 'anil Islam, tapi tidaklah hal itu menjadikan dia keluar dari Islam. Ya, kalau orang nggak mau membayar zakat tapi dia tahu, dia yakin zakat itu wajib, maka dia dihukumi berdosa karena tidak mau membayar zakat. Dan keengganannya membayar zakat tidak menjadikan dia keluar dari Islam, tapi hukumannya berat. Wa 'alal hakim an ya'khudhaha minhu qahran, tapi penguasa wajib mengambil hartanya secara paksa, mengambil zakatnya secara paksa. Bukan hanya zakatnya, wa ya'khudha nisfa malihi 'uqubatan, bahkan merampas separuh hartanya sebagai hukuman. Jadi kalau ada orang yang nggak mau membayar zakat padahal dia tahu, dia yakin zakat itu wajib, maka penguasa ini berhak mengambil zakatnya secara paksa. Dan ternyata bukan hanya zakat yang diambil paksa, dirampas separuh hartanya sekalian. Jadi zakatnya diambil paksa, sisanya berapa? Ambil separuh lagi, jadi habis hartanya. Nah ini hukuman bagi orang yang tidak mau membayar zakat. Dasarnya adalah hadis dari Bahz bin Hakim an abihi an jadihi, dari bapaknya dari kakeknya, yang mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, fi kulli iblin sa'imah fi kulli arba'ina ibnatul labun, mengenai pada setiap unta yang digembalakan, sa'imah di tempat yang lapang, luas lapang, di sa'imah, namanya ibil sa'imah. Setiap unta yang digembalakan, yakni di tanah lapang. Fi kulli arba'ina ibnatul labun, di mana setiap 40 ekor maka zakatnya adalah bintul labun. Bintul labun itu anak unta usia 2 masuk 3 tahun. Ya. Jadi 40 ekor unta zakatnya anak unta usia 2 tahun sempurna masuk 3 tahun atau 3 tahun jalan. Itu namanya bintul labun. La yufarraqu ibilun an hisabiha, tidak boleh unta itu dipisahkan dari hitungannya, karena khawatir nanti kayaknya ini sudah ada 40-an nih misalnya, atau ini sudah 5 ekor. Nah kemudian dia dipisahkan satu supaya menjadi 4 ekor. Supaya apa? Supaya tidak keluar zakatnya, maka yang dilarang. Dia mengatakan la yufarraqu ibilun an hisabiha, tidak boleh satu ekor unta itu dipisahkan dari hitungannya.
Man a'taha mu'tajirun falahu ajruha. Kata beliau, siapa yang memberikan zakatnya karena mengharapkan pahala dari Allah tabaraka wa taala, maka baginya pahalanya. Wa man mana'aha fa inna akhidhuha. Namun siapa yang enggan membayar zakat, maka kami yang akan merampasnya. Kata beliau, maka kami yang akan mengambilnya. Wa satra malihi azmatan min azamati rabbina tabaraka wa ta'ala. Ditambah lagi dengan separuh hartanya, dan ini merupakan ketentuan dari ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sabda beliau. Jadi kami yang akan mengambil paksa bersamaan dengan separuh hartanya. Kemudian beliau bersabda, la yahillu li ali Muhammadin minha syai'. Tidak halal bagi keluarga Muhammad zakat. Sedikit apapun zakat itu tidak halal bagi keluarga Muhammad. Makanya di antara tanda Nabi terakhir yang sudah Allah wasiatkan kepada Bani Israel adalah Nabi itu tidak menerima zakat, tapi menerima hadiah. Maka Rasul dan keluarga beliau tidak halal makan harta zakat, tapi menerima hadiah. Nah, ini kalau yang meninggalkan zakat, meyakini zakat gak wajib, maka kafir, bisa dibunuh karena murtad. Kalau orang tidak membayar zakat padahal dia tahu hukumnya wajib, maka penguasa berhak untuk mengambil zakatnya secara paksa disertai dengan separuh hartanya. Walau imtana'a qaumun min adaiha ma'atiqadihim wujubaha. Kalau ini bukan perseorangan tapi masyarakat. Kalau satu masyarakat sepakat untuk tidak membayar zakat padahal mereka meyakini hukumnya wajib, tapi satu lingkungan ini sepakat, yuk kita mogok, nggak usah bayar zakat, padahal kaya semua. Wa kanat lahum quwwatun wa man'atun, dan lingkungan ini punya kekuatan dan juga punya pertahanan. Fa innahum yuqataluna 'alaiha hatta yu'tuha, maka mereka diperangi sampai mereka mau mengeluarkan zakatnya. Ini pun juga kewajiban penguasa untuk mengerahkan tentara memerangi mereka sampai mereka mau membayar zakatnya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, bersabdakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Dan ini sudah berkali-kali saya jelaskan, makna muqatalah tidak harus pakai senjata, tapi dia perlu tahapan, maknanya lebih luas. Ya, termasuk memperingatkan dengan menggunakan lisan atau tulisan. Ini termasuk muqatalah. Dakwah itu termasuk muqatalah. Ya, walaupun dengan lisan maupun dengan tulisan. Jadi kalau dikatakan aku diperintahkan untuk memerangi, kok kejam amat Islam itu? Misinya merangi seluruh manusia, membunuh semua manusia. Ini satu kesalahan. Dan ini kesepakatan para ulama, makna muqatalah itu tidak harus menggunakan senjata, tapi bisa menggunakan lisan maupun tulisan. Nasihat, ya, dakwah, ini termasuk bagian dari muqatalah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad itu utusan Allah. Yang pertama, wa yuqimus shalah, dan sampai mereka mau mendirikan salat. Kedua, yang ketiga, wa yu'tuz zakah, dan sampai mereka mau membayar zakat. Berarti kalau mereka sudah mengucapkan la ilaha illallah tapi enggak salat, tetap diperangi. Kalau mereka itu mengucapkan dua kalimat syahadat kemudian mendirikan salat tapi tidak bayar zakat, juga masih diperangi. Fa idza fa'alu, apabila ketiga hal ini, bersyahadat, mendirikan salat, menunaikan zakat, telah dikerjakan, fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum, maka mereka telah memelihara dari kami, memelihara dariku harta-harta dan darah mereka. Mereka telah menjaga darah dan harta mereka dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam. Apa itu hak Islam?
Di antaranya kisos, ya, kecuali atas hak Islam dia bunuh orang, maka kisosnya dibunuh. Artinya apa? Sebab lantaran dia bunuh orang, darahnya tidak terpelihara. Kenapa? Mengalirkan darah, maka darahnya juga harus dialirkan. Ini diantara hak Islam. Apa hak Islam lagi? Sudah menikah berzina, ini kan dirajam, ya mati juga. Ini diantara hak Islam. Wa hisabuhu ala Allah, adapun hisabnya itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Perhitungannya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nah ini ya, kalau enggan bayar zakat cuman orang per orang, ya diambil paksa zakatnya sama dirampas separuh hartanya. Tapi kalau berani membangkang membayar zakat jamaah, sepakat satu lingkungan, satu masyarakat, maka diperangi. Dengan cara bagaimana? Penguasa mengutus seorang dai untuk menegur mereka. Kalau mereka mau menerima teguran, menerima hidayah, maka urusan selesai. Tapi kalau mereka enggan, maka boleh penguasa mengancam mereka. Kalau enggan, konsekuensinya harus seperti ini. Kalau mereka tetap enggan juga, maka boleh dibunuh semuanya, diperangi. Ini yang pernah terjadi pada masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, lamma tufiya sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasul wafat, wa kana Abu Bakrin, dan kemudian berkuasa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, wa kafara man kafara minal Arab, ada sebagian orang Arab pada waktu itu yang kufur, yang murtad. Ya, ada yang murtad, ada yang membangkang membayar zakat. Faqala Umar, maka Umar mengatakan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhuma, kaifa tuqatilun nas? Bagaimana engkau memerangi mereka? Wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sementara Rasul telah bersabda, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka mengucapkan la ilaha illallah. Faman qalaha faqad asama minni maluhu wa nafsahu illa bihaqqihi wa hisabuhu ma'allah. Barang siapa yang mengucapkannya, berarti dia telah memelihara darah dan jiwanya, memelihara harta dan jiwanya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali dengan hak Islam. Adapun perhitungannya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hadis yang diriwayatkan dari Umar. Beliau mendengar, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah saja. Ya, bagaimana engkau Abu Bakar memerangi mereka, sementara Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengatakan la ilaha illallah. Kalau mereka sudah mengucapkan, berarti mereka sudah terpelihara darahnya. Sementara hadis sebelumnya enggak cukup dengan la ilaha illallah, tapi wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakat. Faqala, maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala mengatakan, wallahi la uqatilanna man farraqa bainas salati waz zakah. Demi Allah, sungguh benar-benar aku akan memerangi setiap orang yang membedakan antara salat dengan zakat. Yang membeda-bedakan antara salat dengan zakat akan aku perangi mereka. Fa inna zakata haqqul mal, karena zakat itu adalah hak harta. Wallahi, kata beliau, demi Allah, lau mana'uni anaqan kanu yu'addunaha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la qataltuhum ala man'iha. Demi Allah, kalau mereka itu tidak mau menyerahkan anak unta mereka yang pernah dulu mereka berikan kepada Nabi. Dulu pada masa Rasul mereka aktif bayar zakat. Kok sekarang Rasul wafat mereka tidak membayar zakat? Kata beliau, kalau mereka tidak mau menyerahkan anak unta zakatnya kepada saya sebagaimana yang pernah mereka lakukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, laqataltuhum ala man'iha, maka aku akan memerangi mereka karena keengganan mereka.
Ini Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, akhirnya beliau pun memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat dengan senjata. Nah, ini artinya apa? Ya dimusnahkan kalau memang mereka sepakat tidak membayar zakat. Faqala Umar, maka Umar mengatakan, fa wallahi ma huwa, demi Allah tidaklah itu illa an qad sarahallahu sadra Abi Bakrin, melainkan Allah telah melapangkan dadanya Abu Bakar lil qitali, untuk memerangi. Fa'araftu annahu al-haq, maka aku pun tahu bahwa tindakan beliau adalah kebenaran. Itu adalah hal yang benar, kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah, ini jadi zakat ini termasuk perkara yang sangat penting, tidak boleh diabaikan. Lalu siapa yang wajib zakat? Siapa yang wajib zakat? Aghnia. Ya. Kata beliau, tajibu ala kulli muslimin, zakat itu wajib atas setiap muslim. Orang kafir tak wajib, orang Islam yang wajib zakat. Hurrin, merdeka, budak, hamba sahaya tidak wajib. Malikin, lin nisab, punya harta sudah sampai nisab, ya, punya harta sampai nisab. Ini yang ketiga. Idza halal haulu, apabila sudah tersimpan selama 1 tahun, ala ma yamliku minal mal, dari harta kekayaannya. Siwa zar'i, kecuali pertanian. Ya, perhatikan. Jadi zakat secara umum ini wajib atas muslim merdeka, punya harta sampai nisab, tersimpan selama 1 tahun, kecuali pertanian. Fa innahu tajibuz zakah fihi yaum hasadi, karena pertanian itu kewajiban zakatnya adalah ketika panen. Jadi nggak harus menunggu 1 tahun, panen langsung dizakati. Idza balaghon nisab, ketika sudah sampai nisabnya. Karena Allah tabaraka wa taala berfirman, wa atu haqqahu yaum hasadi, maka bayarlah zakatnya pada hari ia memanennya. Jadi kalau pertanian itu syaratnya adalah muslim merdeka, pertaniannya sampai nisab. Jadi nggak harus nunggu 1 tahun. Tapi kalau selain pertanian ada 1 tambahan lagi, yaitu harus tersimpan selama 1 tahun dan tidak berkurang. Nah, itu syarat wajibnya zakat. Adapun harta yang dikeluarkan zakatnya itu terbatas, tidak semua harta kekayaan kita dikeluarkan zakatnya. Tajibu az-zakah fin naqdain, yang wajib dikeluarkan zakatnya itu adalah an-naqdain, ya, emas perak maksudnya. An-naqdain itu emas dan perak. Termasuk disamakan dengan emas perak adalah mata uang, ya, mata uang itu disamakan dengan emas perak. Wazuru, pertanian. Wastimar, buah-buahan. Wal mawashi, hewan-hewan ternak. Warikaz, dan harta terpendam, apa? Harta karun, ya. Warikaz, harta temuan. Ini jadi emas perak, pertanian termasuk buah-buahan, kemudian hewan ternak dan barang temuan. Emas yang harta karun yang ditemukan, ya, emas yang ditemukan atau perak yang ditemukan. Emas terpendam atau perak terpendam. Nah, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya, sekarang coba kita bahas yang pertama, emas perak. Barangkali ada yang menyimpan emas perak, siap-siap untuk dikeluarkan zakatnya. Kalau saya nggak nyimpan emas perak, Ustaz, tapi perhiasan, ya termasuk yang punya perhiasan emas perak. Awalan, yang pertama, zakatun naqdain, zakat emas perak, ya, az-zahabi wal fiddah, yakni emas dan perak.
An-nisabu wa miqdarul wajib, nisabnya dan kadar wajib yang dikeluarkan. Nisabuz zahab 20 dinaron. Nisabnya emas itu adalah 20 dinar. Wa nisabul fiddah 100 dirhamin. Adapun nisabnya perak adalah 200 dirham. 20 dinaron. Ya, langsung kita konversi aja lah. 20 dinar itu kalau kita konversi menjadi gram itu kurang lebih 85 gram. Itu nisabnya emas. Nisabnya emas 85 gram. Ya, barangkali ada yang punya nyimpen emas kilo berarti sudah lebih dari nisab ini 85 gram. Jangankan sekilo, 1 on ya. Itu berarti sudah wajib zakat. Adapun nisabnya perak itu 200 dirham, kalau dikonversikan ke gram itu 595 gram. 595 gram. Nah, itu nisabnya. Nah, terus kadar zakatnya seberapa? Wa fihi ma rubu'ul usri. 1/4 dari 1/10. Ya, 2,5% itu maksudnya. 2,5%. Nah, berdasarkan hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi mengatakan idza kanat laka 100 dirhamin wa hala 'alaiha al-haul fa fiha 5 darahim. Apabila engkau punya harta perak sebanyak 200 dirham dan sudah tersimpan selama 1 tahun, kata beliau, maka padanya ada zakat 5 darahim, 5 dirham. 200 dirham zakatnya 5 dirham, berarti 2,5%. Walaysa 'alaika syai' yakni fi dzahab, dan kalian tidak wajib mengeluarkan zakat emas hatta yakuna laka 20 dinaron, sampai emas yang kalian miliki itu sebanyak 20 dinar. Fa idza kana laka 20 dinaron wa hala 'alaiha al-haul, kalau engkau punya emas sebanyak 20 dinar dan sudah tersimpan 1 tahun, fa fiha nisfu dinarin, maka zakatnya adalah separuh dinar. Itu juga 2,5%. Ya, kalau untuk zakat emas, perak, apakah bisa zakatnya diganti dengan harga? Bisa, karena memang harga mata uang itu disamakan dengan emas dan perak. Jadi nggak harus zakat emas keluarnya berupa emas, tidak. Ya, bisa digantikan dengan mata uang. Demikian pula perak. Cuman yang jadi masalah adalah ketika para ulama mengatakan bahwa zakat mata uang itu disamakan dengan emas perak. Cuman permasalahannya adalah uang itu disamakan dengan emas atau perak, karena ini jauh perbandingannya. Maka sebagian ulama mengatakan disamakan dengan perak, tapi jumhurul ulama mengatakan disamakan dengan emas. Alasannya apa? Di antara alasannya adalah harga emas lebih stabil daripada perak. Ini yang pertama. Alasan yang kedua, emas lebih familiar daripada perak. Artinya pengguna emas lebih banyak daripada perak. Maka jumhurul ulama untuk zakat mata uang itu dikiaskan dengan emas, bukan dengan perak. Dan perbandingannya sangat jauh, apalagi tahun ini. Ya, kalau perak masih standar, 1 gramnya itu kurang lebih 28.000, ya kisaran 26 sampai 28.000. Itu 1 gram perak. Kalau dikalikan 595 jadi berapa kira-kira? 16 jutaan kan ya? 16 juta, 17 juta. Itu berarti kalau punya duit 16 juta tersimpan setahun, wajib zakat. Itu kalau mata uang dikiaskan dengan perak. Tapi kalau dikiaskan dengan emas, harga standar tahun-tahun yang lalu itu kisaran 1 juta per gramnya, sampai 1.200.000.
Ya, sehingga untuk nisabnya uang berarti 85 juta. Kurang lebih atau 90 juta itu nisabnya. Tapi harga emas sekarang di atas 2 juta 1 gramnya sekarang. Bahkan ini ada wacana emas nanti melonjak sampai 3 juta per gram. Walhasil kalau uang itu untuk zaman tahun kemarin orang nyimpan uang karena dikiaskan dengan emas senilai 90 juta itu baru 1 nisab wajib zakat. Kalau sekarang 170 juta itu baru dikatakan 1 nisab karena harganya mencapai 2 juta 300 atau 2 juta 400 lebih ini 1 gramnya emas. Nah, bagaimana kalau nisabnya, kalau emasnya harga 3 juta? Itu. Artinya apa? Kalau dikiaskan mata uang dengan emas, tentu akan terjadi perbedaan antara nisab tahun lalu dengan nisab tahun ini. Tahun lalu menyimpan 90 juta wajib zakat. Tahun ini 190 juta belum wajib zakat. Ya, wallahu ta'ala alam. Tapi itulah yang disampaikan oleh jumhur ulama bahwa mata uang itu lebih dekat dikiaskan dengan emas daripada perak. Wallahu ta'ala alam. Kalau perak ya kisaran 26, 25, 28, 30 itu aja kisarannya. Ya, artinya apa? Kalau kita nyimpan uang kisaran 15 juta 20 juta tersimpan setahun wajib zakat. Itu kalau disamakan dengan perak. Ya, wallahu ta'ala a'lam. Dan emas ini bukan hanya emas saja, tapi termasuk perhiasan yang terbuat dari emas perak. Ya, walaupun sudah bentuk perhiasan itu juga wajib dizakati kalau sampai nisab. Zakatul huli, zakat perhiasan. Kata beliau zakatul huli wajibatun. Zakat perhiasan itu hukumnya wajib bi umumil ayah karena umumnya ayat wal ahadits dan juga hadis-hadis. Walaysa ma'aman akhrajahu min hadzal umum dalil, dan orang yang mengecualikan perhiasan dari emas tidak punya dalil. Perhiasan itu beda dengan emas. Orang yang mengecualikan atau mengeluarkan perhiasan dari emas perak, maka mereka tidak punya dalil. Wa ma'adzalika, bersama itu pula faqad ja'at fihi nususun khassah, terlebih ada dalil secara khusus berkaitan dengan zakat perhiasan. Minha diantaranya an Ummi Salamah radhiyallahu ta'ala anha qalat kuntu albasu awdahan min dhahabin. Kata Ummu Salamah, aku memakai perhiasan ya yang terbuat dari emas. Faqultu ya Rasulullah, maka aku mengatakan wahai Rasulullah, akan zunhu, apakah perhiasan ini juga kalau nggak dikeluarin zakatnya termasuk kanzun, simpanan? Faqal, maka beliau mengatakan ma balagha an tu'adda zakatuhu fazukkiya falaisa bikanzin. Apa saja yang sudah sampai kadarnya untuk dikeluarkan zakatnya lalu dizakati, maka itu bukan kanzun, bukan simpanan lagi. Nah, ini dalilnya. Harta yang sudah dizakati tidak bisa disebut dengan harta simpanan. Itu di dalam Islam. Walaupun zahirnya disimpan, tapi itu bukan simpanan dalam istilah syar'inya. Ya, wallahu ta'ala a'lam. Dan juga dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau mengatakan dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fara'a fi yadi fatakhat min waraq. Rasul mengunjungi aku atau datang kepadaku, kemudian beliau melihat di tanganku itu ada perhiasan yang terbuat dari perak. Fatakhat itu semacam cincin yang lazimnya dipakai oleh kaum wanita di jari-jari kaki, tapi terkadang dipakai di jari-jari tangan. Nah, kali ini fatakhat dipakai bukan di jari-jari kaki, tapi di jari-jari tangannya Aisyah radhiyallahu taala anha dan terbuat dari perak. Faqal, maka Rasul mengatakan ma hadza ya Aisyah, apa ini wahai Aisyah? Faqultu, maka aku mengatakan sana'tuhunna atazayyanu laka ya Rasulullah, aku
berbuat seperti ini ya Rasulullah untuk berhias di hadapanmu hai Rasulullah, untuk berhias untukmu ya wahai Rasulullah. Faqal atudina zakatahunna, apakah sudah kau bayarkan zakatnya? Qultu la, belum. Oh masya Allah belum. Qala, maka beliau mengatakan huwa hasbuk minan nar, maka cukup itu menjadikanmu nanti disisa dalam neraka. Nah, ini dalil perhiasan pun dari emas perak juga wajib dikeluarkan zakatnya kalau sudah sampai nisabnya. Wallahu taala a'lam. Barangkali ada pertanyaan, silakan. Yang pertama, zakat harta yang dipotong tiap bulan itu, contohnya zakat hasil penghasilan ya. Itu misalnya sudah lepas belum, Pak? Yang kedua, bagaimana cara penguasa mengambil paksa zakat? Contohnya ya kalau dagang pertanian atau apa tahu kan, kalau misalnya dia nggak ada itu tapi dia punya penghasilan itu. Terus yang ketiga, ini Sah, ini yang di luar konteks Sah. Kalau kan ada hadis sholat duha itu untuk menghilang sedekah 360 sendi kan? Iya. Itu yang kita tahu kan sholat duha itu kan sunnah. Jadi apakah kalau misalnya kita nggak sholat duha itu, jadi ada istilah kayak kata Ustadz itu yang saya dengar, perumpamaan amal-amal kita kalau kita nggak sholat duha, amal-amal itu dijadikan sedekah sendi kita. Itu benar kan? Iya. Terus yang terakhir, dalam zakat unta kan 40, kalau 40 anaknya 2 tahun saja. Gimana? Kalau 40 unta itu zakatnya 40 ekor unta zakatnya adalah 1 ekor anak unta usia 2 tahun. Misalnya kalau pada saat bulan 11 dia berkurang, gimana zakatnya? Ya kalau setahun berkurang ya berarti atau dia muter ke setahun berikutnya? ya, tidak. Minimal itu kan kita belum bahas masalah zakat mawasi, itu kan 40, minimalnya 5 ekor unta itu. Iya. Jadi kalau 40 cuma berkurang 1 itu wajib zakat. Iya. Karena nanti kita bahas itu minimal 5 ekor unta. Kalau 5 ekor unta itu sudah wajib zakat. Ya. Coba kita bahas pertama. Pertanyaan pertama adalah zakat penghasilan. Ya, termasuk zakat pegawai. Ya, apakah ada itu? Jawabannya tidak ada. Dan itu sesuatu hal yang sangat aneh. Kenapa? Sebagian mereka mewajibkan zakat penghasilan, ya, zakat profesi, ya kan ya, profesi itu disamakan dengan zakat pertanian. Alasannya, ketika PNS dapat gaji itu sama dengan Pak Tani lagi panen padi, gitu. Sehingga wajib dikeluarkan zakatnya. Cuman yang aneh, mereka menyamakan zakat profesi disamakan dengan zakat pertanian, tapi kadar zakat yang dikeluarkan disamakan dengan emas perak 2,5%. Ini kan aneh. Kiasnya ke zakat pertanian, keluarnya zakat emas. Maka ini satu kejanggalan, ya. Yang kedua, kalau seandainya gajinya itu mencapai nisab dan tersimpan 1 tahun, ya maka itu masuk dalam zakat harta secara umum. Nyampe nisab tersimpan 1 tahun. Ya, tapi kalau gajian cuma 10 juta langsung keluar zakatnya, setiap gajian dipotong zakatnya, nah 10 juta itu belum nyampe nisab. Itu. Jadi itu sesuatu yang aneh, ya. Jadi mereka mewajibkan setiap bulan gajian keluar zakat, disamakan dengan Pak Tani yang panen, tapi kadarnya kok 2,5% sama dengan emas perak. Ini nyambungnya dari mana? Ini yang pertama. Yang kedua apa tadi, Mas? Bagaimana cara penguasa mengambil paksa? Iya, bagaimana cara penguasa mengambil paksa? Ya diantaranya adalah
memerintahkan ya bawahannya atau mungkin amil atau mungkin pihak kepolisian ya untuk memberikan pencerahan kepada orang-orang yang enggan membayar zakat. Dikasih pengertian dulu ya. Kalau mengerti, alhamdulillah, berarti urusan selesai. Dikasih pencerahan, ini hukumnya wajib, ini konsekuensinya, nanti kalau kamu nggak mau keluarkan zakatnya bisa diambil paksa oleh penguasa, begitu. Dikeluarkan. Untuk mengetahui orang itu sudah wajib zakat, ya itu barangkali bisa melalui cek atau barangkali bisa melalui yang jelas apa sensus atau apa, bisa. Dan itu hal yang sangat mudah ya, apalagi sekarang ada NPWP, penghasilannya berapa tahu, walaupun kadang dimanipulasi ya. Tapi insya Allah ada cara-cara yang bisa dilakukan oleh penguasa ketika untuk mendeteksi apakah ini orang kaya atau bukan. Yang ketiga, salat duha. Iya, di dalam hadis disebutkan bahwa setiap pagi ruas-ruas kita itu wajib untuk mengeluarkan sedekah ya, dan itu hukumnya wajib. Dan kalau sedekah itu dalam bentuk materi, tentu kita berat. Taruhlah 100 perak aja ya, 100 perak kalau dikalikan 360 berarti berapa perharinya? Tapi 100 perak itu nggak laku loh. Minimal 500 perak kan minimal. Coba kalau 500 atau 1000 kali 360 ribu udah. Ya berat kalau kita suruh sedekah tiap hari 360 ribu. Separohnya berapa itu separohnya? 180 ribu. Ya berat juga, sehari suruh sedekah 180. Itu berat. Makanya diantara kemudahannya Pak, ternyata sedekah itu yang hukumnya wajib, kita wajib bersedekah karena setiap ruas-ruas kita yang sebanyak 360 itu menuntut untuk bersedekah, wajib untuk bersedekah. Ternyata sedekah yang dikehendaki tidak harus menggunakan harta. Ini kemudahan. Di antaranya apa? Cukup diganti dengan sholat duha. Maka itu sudah mampu menggantikan 360 sedekah untuk semua persendian yang kita miliki. Lalu bagaimana kalau seandainya kita nggak sholat? Iya, hampir semua amal ibadah kita itu nilainya adalah sedekah. Senyum kita sedekah. Tinggal ngitung aja berapa kali kita senyum. ketemu senyum, udah. Ya, hampir semua amal ibadah kita nilainya adalah sedekah. Maka benar kalau kita nggak sholat duha, maka sedekah itu bisa tergantikan dengan amal-amal yang lain. Tapi kalau kita mengkhususkan dengan sholat duha, 2 rakaat itu sudah mampu menggantikan sedekah untuk 360 sendi kita. Allah Ta'ala. Apalagi yang terakhir Mas? Oh, yang tadi bentar tadi. Nah ini yang tadi pertama tadi, kalau yang kewajiban dipaksa tadi zakat oleh pemerintah itu zakat penghasilan, apakah yang sudah dipotong itu sudah lepas? Maksudnya? Nah, dia kan tiap bulan kalau keluarin 2,5%. Maka tidak dibolehkan. Ya, artinya tidak boleh harta itu profesi itu dia potong ke tiap bulan, itu tidak boleh. Memangnya ada yang dan wajib itu. Ya, maka pemerintah yang berdosa, maka yang motong yang berdosa. Kenapa? Itu merampas. Nah, yang merampas. Iya. Nah, terus yang si pegawai ini sudah lepas zakat. Ya, zakatnya kalau dia punya harta simpanan itu ditabung sama dia kan, misalnya ditabung terus selama 1 tahun dan jumlahnya sudah mencapai nisab, ya wajib zakat, tetap wajib zakat. Nah, yang perlu kita pahami lagi adalah semua zakat-zakat yang wajib dizakati ini harus dilaksanakan setiap tahun sekali. Ya, setiap tahunnya, kecuali panen. Kalau panen sekali aja, panen langsung zakat, udah selesai. Ya, walaupun dapat 10 ton tersimpan 2 tahun ya nggak wajib lagi. Karena zakatnya cuman ketika panen aja. Itu kalau untuk pertanian. Tapi kalau untuk selain pertanian dan terus tersimpan sepanjang tahun, maka sepanjang tahun dia wajib mengeluarkan zakat.
Ya, jadi bukan sekali, tapi sepanjang tahun. Ya, wallahu ta'ala. Sekali panen itu ada batas minimalnya nggak? Ya kan kita belum bahas, Mas. Kan belum sampai. Kita baru bahas Mas perak, belum pertanian. Ya ada nisabnya yang jelas itu. Kalau zakat perdagangan itu termasuk di zakat mal? Ya, zakat perdagangan itu juga termasuk bagian zakat mal. Dan itu sepakat para ulama tetap wajib dikeluarkan zakatnya. Ya, karena termasuk harta yang disimpan. Yang tidak termasuk harta disimpan adalah aset. Punya tanah 15 hektar. Ini nggak wajib zakat. Punya kapal pesiar. Punya kapal pesiar. Ini juga tidak wajib zakat. Jadi kalau aset tidak dizakati. Wallahu ta'ala. Untuk membayar zakat, apakah boleh kira-kira? Misal zakat perdagangan, kita kira-kira aja lah, karena kebanyakan kaum muslimin itu kan untuk Menghitungnya secara detail. mal barang-barang perdagangan itu tidak detail, sehingga ya sudah kira-kira saja setiap tahun diambil kurang lebih berapa 2,5%, itu menyalahi atau tidak? Tetap menyalahi aturan. Ya, tetap menyalahi aturan. Ya walaupun seandainya perkiraan itu dilakukan sepanjang tahun. Artinya barang terlalu banyak, kalau satu persatu mungkin terlalu repot, maka bisa ditaksir sama seperti buah. Itu sekian, sekian. Tapi kalau setiap tahun taksirnya sama terus ya tidak bisa. Ya tidak bisa, itu tetap harus dilakukan sepanjang tahun, dihitung, walaupun ujung-ujungnya melalui taksiran, tidak masalah. Gitu. Nanti insya Allah pada pembahasan masalah buah itu juga ada sistem taksiran, ya, karena ada hal yang berat barangkali ketika harus dihitung secara detail. Misalnya panen padi, ini kan zakatnya dalam bentuk beras, nisabnya juga dalam bentuk beras. Ya kalau semua harus digiling, kan repot. Ya ujung-ujungnya harus taksir. Satu karung dikeringkan, digiling jadi berapa kilo, ini ada berapa karung, kan tinggal dihitung aja. Jadi seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Cuman kalau barang dagangan ditaksir, ini memang belum ada pembahasan. Saya belum tahu pembahasan para ulama. Tapi barangkali kalau memang susah muskil karena terlalu banyak begitu, sehingga harus ditaksir, maka tidak masalah. Tapi ini bukan sekali taksir untuk selamanya, tidak. Sepanjang tahun tetap dihitung walaupun ujungnya dengan taksir. Wallahu ta'ala. Karena pernah mendengar ini masalah zakat perdagangan ya, khususnya karena memang banyak dari kaum muslim itu yang memang pedagang gitu. Ada sebuah kaidah, suatu kewajiban itu bisa terlaksana dengan sesuatu, maka sesuatu itu hukumnya wajib. Iya. Nah, apakah kemudian itu bisa diterapkan di perdagangan? Karena zakat itu kan perhitungan, sehingga nisab kemudian haul itu bisa diketahui ketika dihitung. Dan apakah bisa diterapkan dengan kaidah tadi itu? Menghitung itu jadinya hukumnya jadi wajib. Iya, menghitung itu wajib. Tidak mungkin seseorang bisa tahu nisabnya kalau nggak dihitung. Maka menghitung hukumnya adalah wajib. Seperti tidak mungkin orang sholat tanpa wudhu, maka wudhu menjadi wajib. Dan ini satu kaidah ushul fikih memang. Ya, jadi kewajiban wudhu itu bukan karena hakikat wudhunya, karena dia menjadi syaratnya sholat. Makanya wudhu menjadi wajib karena sholatnya wajib. Ya, karena sholat itu syaratnya harus wudhu, maka wudhu menjadi wajib. Ya. Zakat itu pasti nisab itu dihitung, makanya menghitung hukumnya wajib. Tetapi ada kemudahan, Rasul juga menghitung tapi dengan cara mentaksir. Jadi bukan menghitung secara detail per biji, tapi mentaksir. Oh, segini, ini nanti sudah ada 10 wasak, berarti sudah mencapai nisab, begitu. Ini nanti kalau panen, ini mencapai sekian, panennya sekian karung. Gitu. Bahkan Rasul mentaksirnya itu sebelum dipanen. Ya, masih di pohon ini taksir nanti sekian karung, beliau sudah membuat seperti itu.
Tentu itu ada keahlian tersendiri, nggak semua orang bisa ngitung. Ya, tapi yang jelas intinya dihitung, walaupun secara taksir tetap dihitung. Nah, kemungkinan lagi adalah begini. Kalau kita awal tahun menyimpan harta, taruhlah misalnya nisabnya adalah emas tahun lalu 85 juta misalnya. Awal tahun kita simpan 85 juta, ketika sudah mencapai nisab. Sampai akhir tahun jumlahnya menjadi 150 juta. Pertanyaannya, yang dikeluarkan dari 2,5% itu dari 150 juta atau 85 juta? Jawabannya adalah nominal terakhir 150 juta. Nanti digabungkan. Iya. Jadi nilai di akhir tahun itulah yang dikeluarkan zakatnya. Sebaliknya begini, di awal tahun dia punya tabungan sebanyak 100 juta. Di akhir tahun karena ada kebutuhan, akhirnya terpotong menjadi 90 juta. Berapa zakatnya? Nggak mungkin 100 juta. Maka nominal di akhir tahun itulah yang menjadi ukuran zakatnya, nisabnya. Ya, berarti apa? Di awal tahun simpanan 100 juta, di akhir tahun tinggal 90, maka 90 itu yang diambil 2,5%. Maka sebaliknya juga, kalau pertama 95 di akhir tahun menjadi 150, maka 120 itu juga yang diambil 2,5%-nya. Ya, Allah Ta'ala. Berarti kalau misal di awal tahun itu sudah menyesok, ketika hampir setahun tiba-tiba mungkin dianggap musibah terus berkurang. Iya, awal tahun lagi nggak jadi. Ya, awal tahun sudah mencapai nisab 100 juta. Di pertengahan tahun qadarullah ada bencana, ya, sehingga harus menggunakan uang, sehingga tersisalah tinggal 70 juta. Ya berarti sudah nggak ada kewajiban zakat lagi. Kok kemudian 2 bulan berikutnya atau 3 bulan berikutnya tambah lagi menjadi 90 juta lagi, maka awal tahun lagi itu udah dihitung baru lagi. Iya. Intinya uang itu berarti harus Utuh, nggak boleh berkurang di bawah nisab selama 1 tahun. Ya, jadi nggak boleh berkurang dari bawah nisab selama 1 tahun. Berkurang atau bertambah tetap setahun misalnya. Iya. Ya Allah Ta'ala. Saya kira cukup untuk kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.